Jadi waktu ada tantangan, waktu ada masalah, saudara jauh lebih percaya berkat Tuhan ada di sekelilingmu, kebaikan Tuhan ada di sekelilingmu. Waktu engkau jaga pikiranmu, itu menghasilkan damai sejahtera. Waktu engkau bisa damai sejahtera, itu menghasilkan kemenangan di hidupmu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi ini? Saya doa kita semua ada dalam berkat Tuhan. Kita semua yakin bahwa Tuhan memelihara kita, ada damai sejahtera dari Tuhan. Sekalipun mungkin ada tantangan masalah, ada urusan yang belum selesai di hidup kita. Banyak orang ingin mengalami perubahan dalam hidupnya, ingin mengalami keuangannya berubah lebih baik lagi, kesehatannya berubah lebih baik lagi, bahkan ingin punya masa depan yang berbeda dari yang mungkin sedang terjadi situasi sulit hari ini di hidupnya. Tapi seringkali orang percaya lupa bahwa cara kerja Tuhan tidak dimulai dari tampilan luar. Tuhan tidak mengubah keadaan di luar sebelum Tuhan mengubah apa yang di dalam kita. Tuhan bekerja bukan dari luar terlebih dahulu, Tuhan bekerja dari dalam. Apa yang ada di dalam kita akan tampak di luar nantinya. Amsal 23 ayat 7 bagian A dikatakan seperti ini. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam teks lain dikatakan sebab seperti orang menaruh pikiran di hatinya, demikianlah ia. Apa yang ada di dalammu akan tampak di luar. Bukan keadaan yang menentukan kamu, tapi cara kamu berpikir tentang keadaan itu yang seringkali menentukan arah hidupmu. Kalau kamu berpikir tentang kecemasan, maka kamu sedang berjalan ke arah kecemasan, ketakutan. Hal buruk bisa terjadi, tapi kalau kamu berpikir dengan iman, percaya ada sesuatu yang baik, Tuhan sediakan, siapkan di hidupmu, hal baik akan mendatangimu. Kamu sedang berjalan ke arah damai, sejahtera, dan kebaikan Tuhan terjadi di hidupmu. Alkitab sangat jelas memberi contoh ketika Goliat mengancam orang-orang Israel, dan Daud ada di situ. Ketika orang-orang Israel melihat Goliat yang tinggi besar itu keluar dari persembunyiannya dan berkata, pilih satu orang dari antara kalian, lawan saya satu orang, dan biar kita bertarung. Jika aku yang menang, kalian jadi budakku, tapi jika kamu yang menang, kami semua jadi budak kalian. Tapi apa yang terjadi ketika Goliat keluar? Orang Israel semuanya bersembunyi ketakutan. Orang Israel berpikir bahwa Goliat terlalu besar untuk dikalahkan. Tapi Daud cara berpikirnya beda. Daud tidak berpikir sama, memandangnya beda. Yang di dalam Daud itu beda. Mereka melihat Goliat terlalu besar untuk dikalahkan, tapi Daud berpikir dia terlalu besar untuk dilewatkan. Maksudnya dia terlalu besar untuk jadi nggak kelihatan, untuk dikalahkan. Dia terlalu besar untuk bisa dibidik, untuk bisa dihancurkan. Gak mungkin terlewat untuk mengalahkan Goliat. Pola pikirnya Daud ini, apa yang di dalamnya Daud ini, menyebabkan Daud perasaannya beda, tindakannya juga jadi beda. Dia berani menghadapi Goliat, sedangkan yang lain ketakutan menghadapi Goliat. Dan pada akhirnya dia menyebut nama Tuhan di sana. Aku mendatangimu dengan nama Tuhan, dan Goliat dikalahkan. Saudara dan saya hari ini, ubah cara berpikirmu tentang masalah, tentang keadaan yang terjadi di hidupmu. Taruh di hatimu, di pikiranmu bahwa ada Tuhan bersamamu. Tidak ada masalah yang bisa bertahan menghadapimu. Kamu pasti menang menghadapi masalah. Jadi pikiranmu beda, perasaanmu jadi beda, tindakanmu juga pasti jadi beda. Dan saya percaya Tuhan mau kita jaga pikiran kita. Makanya Alkitab berkata seperti ini, Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah
semuanya itu. Alkitab tidak berkata, rasakanlah semuanya itu. Tapi Alkitab berkata, pikirkanlah semuanya itu. Karena apa yang kamu pikirkan mempengaruhi apa yang kamu rasa. Dan apa yang kamu pikirkan mempengaruhi apa yang jadi tindakanmu nantinya. Jadi Tuhan mau kita pikirkan yang manis, yang sedap didengar. Yang manis itu Yesus, yang sedap didengar itu firman dari Yesus. Yang patut disebut kebajikan itu Yesus. Yang layak dipuji itu Yesus. Pikirkan tentang Yesus, pikirkan tentang kebaikannya, tentang mujizat yang Dia bisa buat di hidup kita. Pikirkan waktu Yesus ada di bumi, Dia memberi makan 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang makan sampai kenyang, masih ada sisanya. Pikirkan Yesus yang menyembuhkan sakit penyakit, Yesus yang mencelikan mata orang buta. Mungkin hari ini kita buta rasanya bagaimana menghadapi masalah. Pikirkan tentang Yesus, jangan pikirkan tentang masalah. Jaga pikiranmu, karena waktu kamu memikirkan tentang Yesus, saya percaya kemenangan mengalir di perasaanmu dulu, lalu di tindakanmu, dan terjadi kemenangan di hidupmu. Tuhan mau engkau jaga pikiranmu, karena dari pikiranmu menghasilkan duniamu. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, hati-hati jika engkau berpikir. Good News Translation menulisnya seperti ini, be careful how you think. Hati-hati dengan pikiranmu. Your life is shaped by your thoughts. Hidupmu dibentuk oleh cara berpikirmu. Kalau kamu berpikir kamu adalah orang yang menang, maka kemenangan datang di hidupmu. Kalau kamu berpikir kamu orang yang selalu kalah, kekalahan selalu menghantui hidupmu. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, di dalam Yesus kamu bukan hanya menang, di dalam Yesus kamu lebih dari pemenang. Ketika kita jaga cara berpikir kita, ketika kita jaga pandangan kita, waktu kita melihat, cara berpikir kita jaga, bukan berarti kita nggak akan hadapi masalah. Masalah bisa ada di depan mata kita, tapi waktu kita jaga cara berpikir kita, kemenangan jadi bagian hidup setiap kita. Ingat ketika Elisa dikepung tentara Aram yang banyak, bujangnya bangun pagi-pagi dan melihat kereta kuda berkeliling, mengelilingi, mengepung tempatnya Elisa, dan bujangnya itu berada. Lalu kemudian dia kasih laporan sama bosnya, itu Elisa, guru, apa yang dapat kita perbuat? Dia jadi takut, cemas karena apa yang dia lihat. Tapi Elisa beda. Elisa berkata, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa cara berpikirnya sesuai firman Tuhan. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di luar. Yang dilihat di luar menakutkan, tapi cara berpikirnya dijaga. Itu enggak menakutkan, karena roh yang ada dalam kita lebih besar. Pasukan malaikat yang bersama kita lebih banyak. Nah, Alkitab berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekitar orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan saya percaya saudara sedang menyaksikan Morning with the Word pagi ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Respect, maksudnya takut, hormat akan Tuhan. Dan orang yang hormat akan Tuhan, malaikat Tuhan berkemah. Jadi waktu ada tantangan, waktu ada masalah, saudara jauh lebih percaya berkat Tuhan ada di sekelilingmu, kebaikan Tuhan ada di sekelilingmu. Waktu engkau jaga pikiranmu, itu menghasilkan damai sejahtera. Waktu engkau bisa damai sejahtera, itu menghasilkan kemenangan di hidupmu. Dan saya percaya di pagi hari ini bukan kebetulan kau menyaksikan Morning with the Word. Tuhan mau kita jaga pikiran kita, jaga hati kita. Karena dari situ terpancar kehidupan, karena dari situ kemenangan dimulai. Saya percaya di pagi hari ini kita semua orang-orang yang mau menaruh di pikiran kita adalah firman Tuhan. Sehingga yang terjadi di hidup kita adalah firman Tuhan, janji Tuhan. Sehingga yang terjadi di hidup kita adalah janji Tuhan, bukan prediksi manusia, bukan prediksi pribadi kita, tapi prediksi firman Tuhan, janji firman Tuhan yang terjadi di hidup kita. Sehingga masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi waktu di pikiran kita, cara kita melihat, berpikir adalah benar, maka apa yang Tuhan janjikan, itulah yang terjadi di hidup kita. Tuhan janji rancangannya damai sejahtera, bukan kecelakaan. Itulah yang terjadi buat kita. Tuhan janji tidak selamanya kita sakit. Oleh bilur darah Yesus kita disembuhkan. Itulah yang terjadi di hidup kita. Tuhan janji, Tuhan berfirman bahwa Yesus sudah jadi miskin di atas kayu salib, supaya kita menjadi kaya oleh karena perbuatannya di atas kayu salib. Kita nggak akan kekurangan. Itu yang kita taruh. Walau kita sedang melihat kekurangan di sekitar kita,
kekurangan di hidup kita. Yang kita taruh di pikiran kita, kita nggak mungkin kekurangan. Tuhan sudah jadi miskin di kayu salib, supaya aku tidak kekurangan. Maka apa yang ada di dalam akan mengubah apa yang ada di luar. Saya percaya sejak pagi ini, kau menyaksikan Morning with the Word, keadaanmu diubahkan, keuanganmu diubahkan. Waktu kau pegang janji Tuhan, jaga hatimu, jaga pikiranmu, kesehatanmu diubahkan. Masa depanmu berubah jadi lebih baik. Puji Tuhan, pagi ini kuatkan hatimu, terus pegang janji Tuhan, terus berharap hanya pada Tuhan. Dan satu hati kita bersyukur buat firman di pagi ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang mengingatkan kami betapa pentingnya apa yang di dalam diri kami itu, di pikiran kami, di hati kami. Betapa pentingnya kami menjaga itu. Karena apa yang di luar adalah hasil dari apa yang di dalam kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Tidak ada pribadi yang dilewatkan oleh Tuhan, tapi semua dilawat Tuhan. Doanya dikabulkan, dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya percaya ketika saya mengubah pola pikir saya sesuai firman, maka firman itu jadi di hidup saya. Jika itu jadi responmu, tidak jemu-jemu, saya selalu mengingatkan, tulis di kolom komentar apa yang jadi responmu. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada temanmu, sahabatmu, keluargamu, bahkan di link media sosialmu, di status WhatsAppmu. Biar dengan apa yang kamu share, kamu boleh jadi berkat juga buat banyak orang. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati kita. See you!